Yang menjadi masalah adalah ketika seorang Hendro Priyono mengancam, memang tentu kita akan bertanya dalam kapasitas apa dia mengeluarkan ancaman itu. Dia bukan lagi kepala BIN, dia bukan juga pejabat publik yang diberikan kewenangan. Kendati pun pejabat publik, Sobat Era sekalian, tidak boleh juga mengeluarkan ancaman-ancaman seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya lagi di luar, mau lunch, makan siang, dan masih di suatu tempat di luar kota ya. Tapi saya ingin menguber berita mengenai, ini ngeri-ngeri sedap ya, sebagaimana dilansir oleh fifa.co.id. Agak ribut ya, mudah-mudahan suara saya jelas nantinya karena ini go live. Ini pigai ke Jenderal Hendro Priyono, apa kapasitas Bapak di negeri ini? Menarik ya, karena saya juga mempermasalahkan pernyataan Hendro Priyono dalam pengertian dalam perspektif hukum tata negara ya. Karena kita harus jelas tugas dan fungsi seseorang. Ketika seseorang tidak memiliki kewenangan, tentu tidak boleh dia mengeluarkan pernyataan apalagi dengan nada ancaman ya. Apalagi kita tahu bahwa FPI, Front Pembela Islam, bermimikri menjadi Front Persatuan Islam, dan Menko Polhukam Mahfud MD juga merestui dalam tanda kutip pembentukan Front Persatuan Islam karena itu bagian dari hak berdemokrasi dan berkonstitusi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28E ya. Nah, coba kita bacakan apa yang disampaikan Natalius Pigai. Beliau ini adalah mantan komisioner Komnas HAM ya. Pernah juga menjadi tamu di Refli Harun Channel ini. Bisa dilihat nantinya. Pigai ke Jenderal Hendro Priyono, apa kapasitas Bapak di negeri ini? Tanggal 30 Desember 2020, masyarakat bangsa Indonesia merasa lega karena mendapat hadiah berupa kebebasan dari rasa takut yang mencekam selama ini. Kegiatan FPI telah dilarang oleh pemerintah karena semakin jauh dari kehidupan masyarakat Pancasila yang toleran terhadap perbedaan. Rakyat kini bisa berharap hidup lebih tenang di alam demokrasi yang bergulir sejak reformasi 1998 ya. Tidak akan ada lagi penggerbekan terhadap orang yang sedang beribadah, terhadap acara pernikahan, melarang menghormat bendera merah putih, razia di kafe-kafe, minimarket, toko-toko obat, warung makan, mal, dan lain-lain kegiatan yang main hakim sendiri. Kegiatan kriminal yang terorganisir dengan kedok agama kini telah dihentikan pemerintah demi tegaknya hukum sekaligus disiplin sosial. Hanya dengan disiplin kita bisa mencapai stabilitas, dan hanya dengan stabilitas kita dapat bekerja untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan bersama. Semangatnya juga mengacu pada bukti keterlibatan 37 anggotanya dalam kegiatan terorisme. Artinya, jika ada organisasi lain yang menampung ex-anggota FPI, maka organisasi tersebut juga dapat dikenakan sanksi yang sama. Juga, jika masih ada oknum yang ucapan atau tulisannya bernada menghasut dengan melanggar Undang-Undang 5 2018, maka dia dapat dikenakan sanksi karena tindak pidana terorisme. Ya, Sobat RH sekalian, itu pernyataan dari Hendro Priyono ya, yang pernah juga dibacakan di channel ini, dan juga sudah saya berikan pendapat dari sisi hukum tata negaranya ya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Natalius Pigai. FIFA, mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menyindir ex kepala Badan Intelijen Negara BIN Jenderal TNI Hendro Priyono soal
pembubaran Ormas Front Pembela Islam FPI. Dalam cuitannya, Pigai bahkan menanyakan peran mertua KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa itu bagi negara. Ortu mau tanya, kapasitas Bapak di negeri ini sebagai apa ya? Penasihat Presiden, pengamat, tanda tanya, aktivis. Biar diurus generasi abad ke-21 yang egaliter, humanis, demokrat. Kami tidak butuh hadirnya dedengkot tua, tulis Pigai dalam akun Twitternya, Natalius Pigai 2 yang dikutip FIFA 1 Januari 2021. Pigai bahkan membocorkan rahasia jika dirinya pernah ditawari sejumlah jabatan oleh Hendro Priyono, namun dia tolak mentah-mentah sebab wakil ketua BIN dan dubes yang Bapak tawar, saya tolak mentah-mentah. Maaf, kata Pigai dalam cuitannya. Seperti diketahui, Hendro Priyono sempat mencuit pernyataan soal pembubaran FPI sebagaimana tadi saya bacakan di awal ya. Sobat era sekalian, itu tadi dari Natalius Pigai ya. Oh, tambahannya ada sedikit dari Hendro Priyono. Para benalu demokrasi adalah para provokator dan demagog yang termasuk dalam kejahatan terorganisasi, organized crime. Jadi sobat era sekalian, saya hanya ingin menggarisbawahi lagi soal fungsi-fungsi kenegaraan dalam perspektif tata negara tentunya. Memang apa yang disampaikan Natalius Pigai itu tidak salah ketika dia mempertanyakan dalam kapasitas apa Hendro Priyono bicara mengenai ancaman untuk katakanlah mengancam ex-FPI ya, atau organisasi yang menampung ex-FPI. Ya, sekarang sudah ada kan Front Persatuan Islam yang menurut Mahfud MD malah diperbolehkan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika seorang Hendro Priyono mengancam, memang tentu kita akan bertanya dalam kapasitas apa dia mengeluarkan ancaman itu. Dia bukan lagi kepala BIN, dia bukan juga pejabat publik yang diberikan kewenangan. Kendati pun pejabat publik, sobat era sekalian, tidak boleh juga mengeluarkan ancaman-ancaman seperti itu. Walaupun saya juga mengkritik Natalius Pigai yang sepertinya mengkritik tidak dalam kapasitas Hendro Priyono bagaimana yang saya singgung, tetapi lebih pada soal generasi ya, apa sumbangsi sekarang dan lain sebagainya, biarkanlah generasi baru dan lain sebagainya. Persoalannya bukan di situnya sobat era sekalian, persoalannya adalah bahwasanya tidak boleh ada institusi swasta, apalagi seorang swasta yang seperti mengatasnamakan negara. Kita tahu bahwa yang kita kritik dari FPI itu adalah ketika dia melakukan fungsi-fungsi negara, mensweeping, melakukan penggerbekan dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu adalah perbuatan masa lalu yang kita tidak lihat setelah dia tidak diperpanjang SKT-nya lagi sejak paling tidak 20 atau 21 Juni 2019. Nah, ketika Hendro Priyono misalnya mengatakan hal yang sama, tunggulah tiba gilirannya bagi organisasi pendukung ex-FPI dengan sebuah cuitan yang bernada mengancam, justru kita mempertanyakan kapasitasnya apa. Kurang lebih sama, bahwa sepertinya kok ada kegiatan non-negara, non-state yang bisa mengeluarkan ancaman, yang bisa mengeluarkan statement untuk katakanlah melakukan fungsi polisionil, fungsi penegakan hukum. Ini yang sebenarnya yang harus sama-sama kita waspadai, sama-sama kita garis bawahi, karena negeri kita adalah negeri demokratis. Jadi mencuit antara Natalius Pigai dan Hendro Priyono, dan Hendro Priyono kemudian juga menjawabnya ya, itu kita anggap saja sebagai mencuit dalam alam demokrasi. Tetapi yang paling penting bagaimana kita menegakkan aturan mainnya, bagaimana kita menegakkan aturan bernegara, bagaimana menegakkan konstitusi dan hukum yang berlaku. Ya, sobat era sekalian, itu saja soal cuitan Natalius Pigai terhadap Hendro Priyono. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.